Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, kiranya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita yang hebat ya. Dan pagi hari ini teman-teman kita akan mendengarkan ya, pemaparan dari seorang Ibu Fadilah Hafiz ya, yang dimana beliau mengangkat sebuah tema yaitu di sini poligami Kristen. Wow, teman-teman jangan dulu langsung memberikan komentarnya sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah, karena tentunya mungkin kita nanti akan bisa jadi salah paham ya. Sebab itu mari kita akan dengarkan terlebih dahulu pembahasan lewat video berikut ini. Hari ini menarik, kita bersama Ibu Fadilah Hafiz. Shalom Ibu Fadilah. Salam Pak, salam semuanya. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sepertinya kontroversial ya, yaitu poligami Kristen versus Islam. Nah, kalau kita belum paham betul langsung bisa protes. Mana ada poligami Kristen? Nah, itu kita dengar dulu. Kok bisa topiknya hari ini poligami Kristen tuh piye gitu ya. Kita lebih baik kita mendengar dulu, lalu kita pelajari bersama-sama supaya kita sama-sama menjadi berkat. Deal ya. Nah, sebelum ke Ibu Fadilah nanti akan fokus kepada poligami versi Islam. Sangat menarik sekali, dan poligami versi di sana itu di mata saya perempuan itu kasihan sekali. Kasihan sekali. Betul Ibu Fadilah? Saya kok nggak tega mendengarnya gitu ya, dan sangat-sangat mengerikan. Tapi sebelum bersama Ibu Fadilah berbicara tentang poligami versi Islam, mari kita perhatikan dulu tentang poligami Kristen. Kenapa saya beri topik poligami Kristen versus Islam? Karena polemuter Muslim itu mau cari balancing. Kesamaan itu di tempat kamu juga ada poligami. Itu si Salomo terutama ya, 700 istri, 300 istri, 700 gunde, atau bagaimana? Saya kok lupa. Wah, bagaimana gilirnya bagi saya, menurut saya ya. Dan itu mereka nggak tahu, itu adalah perkawinan politis itu sebetulnya. Tetapi begini, kita harus jujur bahwa memang ada poligami, tapi itu di perjanjian lama. Kok bisa? Ayo kita belajar bersama-sama. Pertama kalinya di Indonesia, dengerin Murotal pakai headset. Jadi ada itu apa? Ada iklannya. Oke, kita akan lewati dulu iklannya, langsung saja ini dia. Poligami di dalam kekristenan itu sebetulnya free sex. Setuju nggak? Yang setuju silahkan kasih jempol atau kasih lambaikan tangan Anda. Poligami adalah free sex. Nah, ini untuk kalangan sendiri ya, non-Kristen jangan nonton ya, terutama yang nggak setuju, terserah Anda. Kenapa demikian, saudara? Jadi rancangan Tuhan yang semula itu monogami, rancangan yang semula. Kejadian 2 ayat 22 dan 24. Dan dari rusuk diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa kok bisa ada poligami? Mungkin di antara saudara sudah tahu. Poligami itu terjadi pasca kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, pertama ada poligami di perjanjian lama itu oleh Lamek di Kejadian 4 ayatnya yang ke-19. Mari kita lihat. Iya. Coba perhatikan. Mulai dari Lamek, ini dikatakan apa? Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ini perikopnya apa sih? Perikopnya ini ternyata mulai dari keturunan Kain, Set, dan Enos.
Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Nah, itu siapa istri Kain ya? Kita nggak membahas ke situ ya, tetapi sudah banyak jawaban. Lalu bagi Henok lahirlah Irad dan seterusnya. Lalu disinilah Lamek mengambil 2 istri. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah perintah Tuhan? Tidak ada cerita perintah Tuhan. Ambillah 2 istri, itu nggak ada. Jadi ini adalah inisiatif Lamek sendiri. Tidak ada izin Tuhan untuk mengambil 2 istri. Setuju ya saudara? Nah ini kan coba ujuk-ujuk Lamek mengambil istri 2 orang. Yang lain Henok lahirlah Irad dan Irad itu memperanakan Mehuyael dan seterusnya. Ujuk-ujuk Lamek mengambil istri. Nah bagaimana ceritanya? Oh, kok ditulis secara detail? Nah begini saudara. Pertama ini jelas bukan perintah Tuhan. Mengapa tidak detail ceritanya bagaimana? Yang jelas intinya ujuk-ujuk Lamek mengambil istri jelas-jelas tidak ada perintah Tuhan. Lah kok bisa? Iya, kok nggak detail begini loh saudara. Tidak semuanya itu tertulis detail. Karena apa? Setiap peristiwa yang tertulis di Alkitab itu sesuatu yang terpenting begitu. Kenapa? Coba kalau kita lihat di Yohanes, jadi kenapa tidak detail-detail ya? Ini masuk pada kategori ini. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, so itu ada orang ribut gara-gara leluconnya Mongol. Loh, kemana Yesus umur 12 tahun sampai 30? Sudah banyak jawaban yang sangat tepat. Jadi, kalau semua ditulis termasuk tadi soal Lamek kenapa jadi 2 istri, intinya adalah kenapa kok Tuhan seolah-olah tidak melarang dan seterusnya. Jangan lupa saudara, Tuhan itu kan memberikan memberikan free will, kehendak bebas gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ada poligami, tidak ada perintah Tuhan mulai dari Lamek. Kok di perjanjian lama keluaran masuk kepada Taurat sih bukan di poligami saudara. Jangan lupa saudara, Taurat itu esensinya intinya adalah 10 perintah Tuhan, tetapi bangsa Yahudi menambahkan sampai 613 miswot, aturan-aturan sipil, tata negara, hukum sipil, tata negara, dan keagamaan. Nah, di sini karena gara-gara Lamek ini akhirnya menjadi sebuah budaya kala itu. Nah, makanya mereka tidak semuanya poligami, tetapi ada poligami menjadi hal yang lumrah. Tapi Tuhan begitu baik, lalu Tuhan memberikan peraturan poligami di sini. Keluaran 21 ayat 10, Ulangan 21 sekian. Ya, saya tidak baca, nanti saudara pelajari saja. Intinya, tetapi kan kita fokusnya bukan pada poligaminya itu, karena nanti di perjanjian baru Tuhan akan mengembalikan lagi. Nah, oke. Nah, Tuhan beri peraturan. Nah, kenapa? Apakah Tuhan pelintang-pelintut? Tidak. Sekali lagi jawaban saya tadi. Tuhan itu memberikan free will. Tuhan memberikan aturan. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Setan tahu firman, tetapi dia memutar balikkan. Ya sama lah polomotor itu yang ngotak-ngatik Alkitab itu. Mereka tahu loh firman, tetapi mereka memutar balikkan fakta. Baru ngelihat Maria mencium kaki Yesus, otaknya udah menerawang yang tidak ada. Memutar balikkan. Nah, gara-gara itu. Dan Tuhan itu sangat komitmen bahwa kalau Tuhan memberikan kehendak bebas, bagian itu Tuhan komitmen. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Dia komitmen kepada keputusannya. Lanjut. Nah, rancangan pertama, rancangan awal Tuhan adalah monogami. Tetapi poligami, sebenarnya kenapa poligami itu bermasalah? Ini lihat sudah. Poligami itu menciptakan banyak masalah, dan itu harus jujur. Saya tidak percaya kalau ada seminar poligami, indahnya poligami, saya mentor poligami, so itu saya punya emoticon, saya mentor monogami. Ya, contoh, istri Yakub dan Lea versus Rahel, Kejadian 29 sampai 30. Ribut saudara. Istri Abraham, tuh Hagar jadi sombong. Akhirnya Hagar ditindas oleh Sarah. Sorry, ini kebalik ya.
Hagar ditindas Sarah dan seterusnya, Kejadian 16 dan seterusnya. Akibatnya apa? Melahirkan bani keledai liar. So itu pada nubuatan ya, lakunya seperti keledai liar dan terasa sampai sekarang. Istri Elkana, Penina, menyakiti hati Hana yang mandul. 1 Samuel 1. Anak-anak Gideon dan anak salah satu gundiknya Abimelek membunuh 70 anak laki-lakinya. Puji Tuhan, hanya satu yang selamat. Gilead, anak-anak dari istri tertua mengusir anak-anak gundiknya. Hakim-Hakim 11. Anak-anak Raja Daud saling bunuh, bahkan terjadi kasus pemerkosaan. Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Dan Absalom membunuh Amnon dan seterusnya. 2 Samuel 13. Gundik-gundiknya Daud diperkosa Absalom. Kurang ajar banget ini. Anaknya memperkosa gundik-gundiknya Daud. Ya, Absalom anaknya kandung Daud. Dan si pemecah rekor, siapa saudara? Salomo. 700 istri, 300 gundik. Akhirnya berakibat fatal. Nah, inilah yang dipakai para polonter RT sebelah Gang BC itu. Tuh lihat di sana ada poligami. Wow, kenapa pelintat-pelintut? Nah, tadi ya sudah saya jelaskan. Akhirnya saudara, Salomo itu perkawinan politis saudara. Tapi akibatnya apa? Ingat, ini bukan rancangan Tuhan. Ya, bukan rancangan Tuhan. Ya, Saat Salomo tua, istri-istrinya bahkan dia sendiri jatuh pada penyembahan berhala. Kerajaan Israel terpecah 2. 10 suku terlepas dari keturunan Salomo. 10 suku terlepas maksud saya, dan keturunan Salomo hanya memegang 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Menyedihkan. Bagian ketiga. Pertama saudara, soal poligami itu free sex di mata Kristen. Karena satu, rancangan awal Tuhan kita adalah monogami, lalu poligami itu faktanya menciptakan banyak masalah dari dulu kala. Tuhan Yesus saat ini yang bagian ketiga, Tuhan Yesus mengembalikan rancangan semula. Jadi Elohim yang nusul menjadi manusia itu mengembalikan lagi pada rancangan semula. Markus 10 ayat 2-9. Orang Farisi mencobai Tuhan kan, untuk mencobai apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istri. Tuhan mengatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa? Mereka bilang, Musa mengizinkan untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Tapi Tuhan membalikkan itu. Jadi kayak memberikan cermin. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi nggak ada perceraian, saudara. Jadi kalau ada cerai itu karena kedegilan hatimu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, ini ngambil di Kejadian. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan kita, Elohim, tidak boleh diceraikan oleh manusia. amin, amin, Tuhan haleluya. mengingatkan kembali hukum Taurat yang sebenarnya. Ya, ya. Nah, kemudian Yesus mengembalikannya. Di Kisah Rasul mengingatkan, Lukas menuliskan, Kisah Rasul 17:30, dengan tidak memandang lagi zaman kebutuhan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi harus berbalik lagi kepada rancangan semula, yaitu monogami. Nah, para rasul menegaskan yang keempat, para rasul itu menegaskan Kristen itu monogami. Jadi bukan Paulus merubahnya. Paulus menegaskan lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama, perintah kepada seluruh jemaat Kristen, 1 Tesalonika 4. Karena ini ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Bukan 2, 3, 4 atau perempuan yang kamu sukai. Nggak ada. Nanti bagiannya Ibu Fadila ini. Beda sekali. Masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Seorang. Bukan istri-istrimu. Dan hiduplah dalam pengudusan, penghormatan, dan lain sebagainya. Silakan. Nanti ini saya bagikan ya. Makalah ini. Jadi bukan 2, 3, 4
atau yang kamu sukai gitu. Bukan demikian, beda jauh. Nah, yang berikut, bagian keempat yang B. Untuk menjadi syarat pemimpin jemaat itu harus monogami. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Amin. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memperhitungkan, dan seterusnya. Terutama ini, suami dari satu istri. Jadi mengembalikan kepada rancangan semula, yaitu monogami. Jadi saudara, kesimpulan kita sudah kita dapatkan ya. Di Kristen itu, poligami itu dipandang sebagai satu produk dosa. Yang kedua itu adalah free sex. Jadi Betul, kalau betul. bagaimana Pak di sana mengizinkan, menghalalkan poligami, lah itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita itu Betul. nggak dari awal semula itu adalah monogami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Oke, nah luar biasa ya teman-temannya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana penjelasan dari Pak Heri, ya Pak Heri dari Jenderal Ikim ya teman-teman ya. Jadi jelas sekali bahwa dalam kekristenan itu tidak ada disahkan ya oleh Tuhan yang namanya poligami. Jadi jelas saja bahwa pernikahan orang Kristen itu dari awal sejak Adam diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian dibangunlah seorang istri dari tulang rusuknya Adam, ya itu bernama Hawa. Ya. Kemudian akhirnya mereka dipersatukan oleh Tuhan menjadi suami dan istri, dan itulah yang menjadi keluarga ya atau rumah tangga yang pertama sekali di dunia ya. Dan memang ini kita harus sampaikan ya teman-teman ya, karena kita tahu tentunya bahwa banyak daripada saudara-saudara kita yang mengatakan ya dalam Alkitab orang Kristen juga begitu ya. Ada mereka-mereka yang melakukan poligami ya, bahkan sampai juga mereka yang mempercayai Abraham sebagai Ibrahim ya, mengklaim bahwa dia juga melakukan poligami ya, termasuk dengan Daud ya, Raja Salomo dan sebagainya. Nah, jadi sangat jelas saja ya bahwa tetap aja ya orang Kristen tidak diperbolehkan untuk melakukan yang namanya poligami ya. Nah, pertanyaannya tadi sudah dijelaskan, tapi saya akan coba sampaikan saja bahwasanya kenapa kok bisa gitu ya. Nah, jelas saja bahwa kalaupun mungkin ada yang akhirnya menikahi banyak perempuan di dalam catatan Alkitab ya. Jadi itu oleh karena nafsu. Ya, oleh karena nafsu artinya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Heri Ikim bahwa itu adalah seks bebas. Kalau udah yang namanya seks bebas berarti itu adalah hal yang tabu atau menjadi sebuah pelanggaran atau dosa di hadapan Tuhan. Jadi tidak berarti ketika ada yang melakukan pernikahan lebih daripada satu orang pasangan di dalam Alkitab. Tadi kita jelas melihat di dalam Kejadian itu bagaimana seorang Lamekh begitu yang mempunyai istri dari siapa ya kan, lalu kemudian sampai kepada Abraham, lalu kemudian apalagi ya seorang Salomo yang mempunyai banyak istri 700 dan 300 lirnya. Nah, jadi kita mau sampaikan bahwa itu adalah bukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika wujudnya Allah ya, firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, dia menegaskan kembali bahwa memang pernikahan yang dikehendaki oleh Allah pada awalnya itu dan sampai selama-lamanya adalah pernikahan secara monogami, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi sangat jelas ya. Itu sebabnya sampai sekarang memang tidak ada yang diberkati di gereja ya, dilakukan upacara pernikahan atau sakramen pemberkatan nikah
di gereja kalau seseorang laki-laki itu masih ya mempunyai istri yang sah hidup bersama-sama dengan dia, kecuali kalau misalnya istrinya memang sudah meninggal. Maka seseorang lelaki yang dulunya pernah mempunyai pasangan atau pernah menikah, maka bolehlah menikah kembali. Ya, oke, jadi sangat jelas ya, semoga setiap kita yang mendengarkan hal ini, apalagi mereka kadrun-kadrun yang suka memelintir Alkitab, ya boleh memahami apa yang kami sampaikan ini, ya. Tapi ya kita sih udah tahu, ya jarang saja. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil begitu kan. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.